Shalom saudara, puji Tuhan ya, hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini dan saya juga bersyukur ya hari ini dapat kembali menjumpai saudara dan melayani saudara. Ya, doa saya kiranya kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat. Amin saudara, kasih tahu kiri kanan bilang begini, saranghe. Kasih tahu. Saranghe. Ya, Tuhan mengasihi setiap kita, amin. Hari ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan, ya, dan kita memang sudah menjalani ibadah, ya, baik di tempat ini, bahkan juga tempat pengembalaan kami dan di beberapa dan hampir semua seluruh gereja, saudara ya, dengan protokol kesehatan. Beberapa bulan yang lalu, saudara, ya. Salah satu jemaat kami, Bapak Tulus Sinaga, Kapolres Mempawah yang sudah dipindah tugaskan di Sumatera Selatan sebagai Wadir Reskrim Sus Polda. Dan ketika saya memberikan kesempatan untuk beliau menyampaikan firman Tuhan dan dia bilang begini, COVID ini sebenarnya ada baiknya juga. Karena meringani beban para suami untuk biaya istri membeli lipstik. Karena dengan saudara pakai masker, yang ibu-ibu perempuan kemungkinan besar nggak pakai lipstik. Kasih tahu kiri kanan bilang gini, Tuhan tuh baik. Amin saudara, haleluya. Saya mau beritahu kepada setiap kita, ketika kita datang beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, saya mau menyampaikan pesan Tuhan dan saya percaya pesan ini penting bagi setiap kita, baik saudara yang hadir di tempat ini bahkan juga yang mengikuti secara live streaming. Saya percaya bahwa ada satu pesan yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Amin saudara. Itu sebabnya saya mau bertanya terlebih dulu kepada setiap kita. Pertanyaannya seperti ini. Menurut saudara, makan dan minum itu penting atau tidak? Yang berkata penting bisa angkat tangannya. Ya, ketahuan dari perutnya semua. Ya. Oke, yang berkata makan dan minum itu tidak penting, bisa angkat tangan. Oh, penting ya. Saya mau tanya lagi sama saudara, menurut saudara yang namanya beristirahat itu penting atau tidak? Yang berkata penting bisa angkat tangannya. Oh, oke. Yang berkata istirahat itu tidak penting Pak, saya kerja 24 jam ya, siang jadi malam, malam jadi siang seperti kelelawar, kira-kira seperti itu. Ada? Semua berkata bahwa istirahat itu penting. Saya mau tanya juga, berpakaian itu penting atau tidak? Yang berkata penting bisa angkat tangannya. Oke. Yang terakhir saya mau tanya, menurut saudara ibadah itu penting atau tidak? Wih, keren Pak jemaatnya ya. Ya udahlah kalau gitu kita pulang aja ya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, saya mau katakan bahwa yang namanya ibadah itu penting. Yang setuju katakan amin. Nah, masalahnya adalah dalam situasi yang terjadi hari-hari ini ya, yang kita katakan pandemi COVID, saudara, seringkali pandemi COVID ini menjadi sebuah alasan utama ya, seseorang untuk tidak hadir beribadah. Tapi sih ngerti maksud saya saudara ya. Kalau ditanya kenapa nggak datang ke gereja, selalu alasannya corona ya. Sehingga masalah COVID, masalah corona ya, itu menjadi sebuah alasan hari-hari ini. Saya percaya tidak ada gereja ataupun rumah Tuhan ketika mengajak saudara datang beribadah ke tempat ini. Saya percaya pemimpin saudara, semua gembala, semua pendeta pastinya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Amin saudara. Cuman yang menjadi persoalan adalah karena masalahnya COVID itu menyebabkan ada banyak orang menggunakan alasan tersebut untuk tidak hadir di dalam ibadah. Syukur-syukur saudara kalau bisa melakukan ibadah secara online, syukur-syukur ya. Dengan baik dan benar. Kenapa saya katakan mengikuti ibadah online harus baik dan benar? Karena kalau saya perhatikan hari-hari ini saya sadari bahwa ada banyak godaannya kalau kita beribadah secara online. Bahkan ada perbedaan saudara yang muncul hari-hari ini antara ikut ibadah online dengan nonton ibadah online. Itu beda. Paham ya saudara ya? Kebanyakan kalau dilihat dari surveinya,
ketika masalah pandemi COVID yang terjadi di seluruh dunia dan kemudian ada peraturan untuk beribadah di rumah, it's okay, nggak jadi persoalan, nggak jadi masalah. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia mengikuti ibadah online seperti dia beribadah di gereja atau hanya nonton ibadah online. Saya tanya kepada seorang jemaat di tempat kami, saudara, ketika ibadah online pada waktu beberapa bulan yang lalu, karena kami sudah melakukan ibadah seperti pada hari ini, saudara. Ketika saya tanya, waktu kamu ibadah online itu apa yang kamu lakukan? Dan dia jujur kepada saya, dia bilang gini, maaf ya Pak Pendeta, waktu ibadah online itu saya itu sukanya skip-skip. Tahu ya skip-skip ya? Tahu ya, itu sejenis pisang goreng. Jadi waktu dia ngikutin ibadah online itu dicepetin. Harusnya kan ikutnya dari awal sampai akhir. Tapi masalahnya dia bukan ikut ibadah online, dia hanya nonton ibadah online. Jadi dicepet-cepetin. Nanti kalau dilihat tuh durasinya 2 jam, wah udah nih kelamaan. Dicepetin hanya untuk dengar khotbah. Padahal ibadah itu harus satu paket. Katakan bersama dengan saya, satu paket. Jadi saya berharap ketika saudara mendengarkan pengajaran pada hari ini, saya berharap saudara, semua kita, sekalipun saudara mengikuti ibadah secara live streaming, saudara harus mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dan kalau saudara dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat, saya berharap saudara bisa datang ke tempat ini, saudara. Saya katakan amin. Dan kita bisa beribadah bersama-sama dan kita percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kita. Poinnya yang saya mau katakan adalah begini, ibadah itu penting. Kasih tahu kiri kanan, bilang gini, ibadah itu penting. Jadi judul kita pada pagi hari ini, slide sudah saya persiapkan, yaitu berbicara tentang pentingnya ibadah. Pertanyaannya, kenapa dikatakan penting? Kita lihat ayatnya 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Mungkin enggak apa-apa kalau saya enggak bisa diiringin. Takutnya saya tertidur nanti. Kalau saya diiringi. Enggak apa-apa ya, mengurangi pekerjaan juga. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ibadah itu adalah sesuatu hal yang penting. Alkitab mengatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Yang sudah katakan amin. Ibadah itu adalah sesuatu hal yang penting. Bukan hanya bicara soal di sana ada janji. Buat untuk hidup kita saat ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Tapi terlebih dari semua itu saya mau katakan, ibadah itu memang sesuatu hal yang penting. Nah kalau ibadah itu dikatakan penting, maka ada 3 hal yang harus saudara dan saya lakukan. Yang pertama, klik. Baca sama-sama 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Sebelah kiri kanan bilang begini, latih dirimu beribadah. Kenapa ibadah harus dilatih? Karena persoalannya adalah ibadah itu adalah sesuatu hal yang penting. Jadi ternyata yang namanya ibadah itu perlu dilatih. Bukan hanya masalah jasmani saja yang perlu dilatih. Bukan hanya bicara soal kehidupan jasmani saja yang perlu dilatih. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ibadah pun harus dilatih. Nah saya mempelajari saudara dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu apa? Beribadah. Nah kita lihat dulu penjelasannya. Saya pelajari seperti ini. Kata latihlah itu kalau kita lihat dalam teks aslinya itu ditulis dengan kata gumnazo. Katakan bersama dengan saya gumnazo. Gumnazo itu dari kata gumnazo. Nah dari kata ini muncullah kata gimnasium. Kalau bahasa kita sehari-hari itu nge-gym.
Tahu ya, nge-gym ya. Sarana olahraga, tempat olahraga. Kira-kira seperti itu. Dari kata gymnazo, maka muncul kata gimnasium. Nah saudara, dari kata tersebut, maka kalau kita perhatikan ada dua pengertian dari kata gymnazo yang harus saudara dan saya ketahui. Kenapa? Karena waktu kita mengetahuinya, maka kita mempunyai cara atau sikap yang benar waktu kita beribadah kepada Allah yang hidup. Yang sudah katakan amin. Karena seringkali waktu kita datang ke gereja, waktu kita datang beribadah, ada banyak orang datang beribadah itu hanya sebatas menjadi penonton. Paham ya saudara ya? Dia cuma pengen tahu nih, hari ini yang khotbah siapa ya? Dulu waktu saya kuliah di Surabaya, seringkali ditanya ya, ada banyak jemaat itu di Surabaya. Kalau di sini semua baik-baik. Amin ya. Tapi kalau dulu di sana saudara, ketika nanti misalnya sudah mau dekat hari Minggu, itu nanti ada banyak orang yang telepon tuh ke front office. Ya nanti ditanya, hari ini yang khotbah siapa? Oh yang khotbah hari ini si A. Nggak lucu. Dia kalau khotbah tuh khotbahnya keras, nggak lucu. Buat ngantuk. Kalau begitu saya nggak usah ke gereja. Hari-hari ini ya ada banyak orang Kristen itu mencari pengkhotbah-pengkhotbah hanya untuk menyenangkan telinganya. Saya berharap kalau saudara jemaat di tempat ini, saudara setia beribadah di tempat ini. Amin saudara, walaupun saya mengerti bagaimana cara gembala saudara berkhotbah. Wah kayaknya tertekan semua ya. Kasih tahu gue bilang begini sekiri kanan, kita mengasihi gembala kita. Wih, amin saudara. Bertumbuh dalam gereja lokal. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu mau supaya kita punya cara atau sikap yang benar waktu kita datang beribadah kepada Allah. Ada sikap hati yang benar, bukan hanya sekedar datang, duduk, dengar, diam, lalu dadah. Nanti ditanya sama orang rumah, tadi kamu ke gereja dengar firman Tuhan apa? Enggak tahu. Ya, karena masalahnya waktu beribadah caranya, sikapnya itu enggak benar. Padahal Alkitab mengatakan kalau kita beribadah, kita harus tahu bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal dan di dalamnya mengandung janji. Waktu kita datang beribadah di rumah Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan cara yang benar, maka saudara pasti akan menerima janji-janji Tuhan. Jadi kita perlu pelajari ini. Dari kata gymnazo itu ada dua pengertian yang harus saudara dan saya ketahui waktu kita datang beribadah kepada Allah. Pengertian yang pertama, klik. Baca sama-sama, 2, 3. Apa saudara? Telanjang. Kok bisa Pak? Iya. Karena itu bahasanya seperti itu, gimnos. Jadi dari kata gymnazo, maka muncul kata gimnasium. Kata gimnasium itu salah satu pengertiannya yaitu adalah gimnos. Nah saudara harus ketahui. Sejarah tradisional Yunani kuno dalam hal berolahraga, khususnya yang pria. Waktu mereka berlatih fisik, maka seseorang itu harus apa? Telanjang. Makanya lambangnya itu kalau zaman Yunani kuno, itu lambangnya seperti gambar yang ada di belakang. Harus apa? Telanjang. Nah yang menariknya adalah kata latihlah dirimu beribadah. Itu menggunakan kata gymnazo yang sama pengertiannya dengan kata gimnos. Waktu saudara pelajari ayat firman Tuhan ini, jangan saudara artikan secara harafiah. Nanti ketika minggu depan mau datang ke gereja, lalu kemudian orang rumah tanya sama saudara, kenapa kamu nggak berpakaian? Itu ada pendeta ngajarkan minggu lalu. Kalau datang beribadah harus gimnos, bukan gimnos gendeng. Wih.
Paham ya saudara ya? Jadi kata latihlah dirimu beribadah itu, arti kata latihlah itu adalah telanjang, gimnos, gumnapzo. Apa makna rohaninya? Klik. Makna rohani dari kata latihlah itu adalah seperti ini, klik. Waktu kita beribadah kepada Allah, waktu saudara datang ke gereja, waktu saudara mengikuti ibadah, maka saudara harus datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Yang saya katakan amin. Waktu saudara mau melangkahkan kaki saudara ke gereja, ke rumah Tuhan. Kalau saudara sehat, baik-baik, ya, nggak ada gangguan dalam kesehatan saudara, datang beribadah. Oh, nggak ada amin ya? Amin. Nggak ada masalah apa-apa, gereja udah lakukan protokol kesehatan. Nggak bersentuhan, nggak salaman, pakai masker. Ya, semuanya baik-baik. Tadi saya masuk apa tuh? Tempat bilik tuh. Karena saya masuk dari sana jadi 2 kali semprot. Ya nggak apa-apa lah jadi mainan. Ya, udah dilakukan dengan sedemikian rupa baiknya. Maka nggak ada alasan bagi saudara, bagi kita untuk tidak datang beribadah. Nah, waktu kita datang beribadah ke rumah Tuhan, kita datang beribadah membangun persekutuan di hadapan Tuhan. Cara sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Supaya ibadah yang kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia. Ya, sudah katakan amin. Cara yang benar, sikap yang benar, waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, yaitu kita jangan menutup-nutupi. Kalau yang namanya telanjang itu berarti terbuka. Datang kepada Tuhan itu harus dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Yang sudah katakan amin. Datang kepada Tuhan harus dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu enggak ada yang ditutup-tutupi. Saudara harus jujur di hadapan Tuhan akan kondisi hati saudara, akan kondisi hidup saudara. Biasanya kalau kita datang beribadah, ya, waktu kita mau masuk pintu gereja, kita udah pasang muka malaikat. Sepertinya everything is okay, padahal dalam hati punya masalah. Saya mau beritahu, waktu kita datang di hadapan Tuhan, saudara dan saya itu harus datang dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Kalau saudara hari ini datang dengan hati, Pak, saya khawatir. Enggak apa-apa, bawa hati saudara itu kepada Tuhan. Halo? Kalau saudara mungkin dalam kondisi, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kebimbangan, enggak apa-apa, datang dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata begini, Ibrani 4 ayat yang ke-13, baca sama-sama 2-3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, apa saudara? Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara bisa menyembunyikan apa yang menjadi masalah hati saudara kepada gembala saudara. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, kebenaran mengatakan dengan jelas bahwa di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, segala sesuatu itu apa saudara? Telanjang dan terbuka. Kalaupun kita mau menutup-nutup ini, Tuhan tahu kok isi hatimu. Tuhan tahu kok bagaimana hidupmu. Jangan-jangan ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan hari ini, jangan-jangan hatimu belum beres di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara harus datang dengan hati yang jujur. Dan saya mau katakan seperti ini, klik. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka kita harus datang dengan hati yang jujur. Akan hati kita dan hidup kita. Karena sikap yang benar ketika kita beribadah kepada Allah yang hidup adalah apa saudara? Terbuka di hadapan Tuhan.
dan sikap hati yang terbuka di hadapan Tuhan, itu akan mendatangkan pemulihan dalam hidup kita. Itu sebabnya pastikan kalau saudara datang beribadah ke rumah Tuhan, pastikan saudara pulang itu dengan hati yang pulih. Itu sebabnya sangat menolong sekali kalau kita datang ke gereja. Paham ya saudara ya? Karena kalau kita ngikutin secara online, itu banyak sekali kendalanya. Karena enggak ada yang bisa memperhatikan kita. Betul atau betul? Tapi kalau kita datang seperti ini, lalu kemudian gembala saudara atau ibu gembala atau pengerja, lihat kok kenapa ya ibu itu biasanya datang dengan hati, dengan wajah yang bersuka cita. Tapi kenapa hari ini dia datang dengan wajah kok kayaknya susah. Paham ya saudara ya? Lalu dideketin, ditanya, Bu gimana kabarnya? Lalu dia cerita. Dan kemudian dilayani. Itulah keuntungannya kalau kita datang beribadah ke rumah Tuhan. Yang saya katakan amin. Jadi Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa waktu kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang terbuka di hadapan Tuhan, itu pasti mendatangkan pemulihan dalam hidup kita. Saya ambil contoh, klik. 1 Samuel pasal 1, ayat 9, 10 dan 20. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah siapa saudara? Hana. Hana ini istrinya siapa? Istri siapa ya Pak ya? Hana. Istrinya siapa? Udin? Bukan. Hana. Yang di Alkitab istrinya siapa? Elkana. Elkana punya istri berapa? Itu pintar tuh jawabnya. Yang satu namanya Hana, yang satu namanya Madonna. Ini mesti baca Alkitab lagi nih. Penina. Ya, Hana ini istri dari Elkana. Elkana punya 2 istri. Wah, kalau begitu Pak, saya laki-laki boleh dong nambah lagi. Jangan. Ya, udah cukup Elkana aja lah udah. Ya. Elkana ini punya istri 2, satu Hana, satu Penina. Alkitab mengatakan kalau Penina itu bisa memberikan keturunan kepada Elkana. Sedangkan Hana itu nggak bisa memberikan keturunan, alias mandulah kira-kira seperti itu. Ditutup kandungannya, kira-kira seperti itu. Dan zaman dulu kalau seorang wanita nggak bisa memberikan keturunan kepada suaminya, itu biasanya akan tersisihkan secara sosial. Kalau dia punya ibu mertua, nanti ibu mertuanya bilang begini, kapan dong, kapan dong, kapan dong. Tahu ya saudara ya? Betul enggak? Ibu mertua ketemu menantunya enggak ambil, kapan dong. Giliran lagi ada pemakaman nih, mertua sama menantu lagi kumpul. Lalu kemudian menantu bilang sama ibu mertua, kapan dong, kapan dong, kapan dong. Itu disisihkan tuh. Secara sosial dia mungkin bisa tertekan, secara psikologis dia bisa tertekan. Tapi kebenarannya adalah seperti waktu Hana dalam kondisi seperti itu, dia datang kepada siapa? Tuhan. Saya mau ajarkan kepada setiap saudara, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun kesulitan saudara, pribadi yang pertama yang harus saudara ketemui adalah Tuhan. Saya katakan amin. Datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Hana tuh jujur sama Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Hana ketika datang kepada Allah yang hidup, dia datang dengan hati yang pedih. Dia cerita sama Tuhan, Tuhan orang tuh bilang saya nggak bisa memberi keturunan buat suami saya. Dia ngomong sama Allah, dia cerita sama Allah, dia jujur kepada Tuhan, dia terbuka di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan saudara sambil apa? Menangis terseduh-seduh. Dan yang luar biasanya ayat 20 berkata begini, maka setahun kemudian apa saudara? Mengandunglah Hana dan melahirkan anak laki-laki. Hati yang terbuka itu mendatangkan pemulihan dalam hidup kita.
Itu sebabnya waktu saudara datang beribadah kepada Tuhan, saudara harus jujur di hadapan Tuhan. Pak, saya sedang sakit, ngomong sama Tuhan. Kalau engkau sedang sakit, ngomong jujur. Jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Saya punya kesaksian terjadi beberapa 1 bulan yang lalu. Klik, ada fotonya tuh. Yang gambar, bukan gambar ini. Ini apa nih Pak? Ya saya cerita. Beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, salah satu staf saya, itu dia sudah pulang, jam kerja udah pulang gitu. Lalu tiba-tiba sore dia datang ke rumah. Ya, waktu dia datang ke rumah sore hari saudara, dia datang dengan wajah yang pucat. Jadi saya pikir nih kok dia datang sore wajahnya pucat, sudahlah putih tambah putih lagi. Pucat, keringat, dingin. Lalu dia masuk dengan jalan yang agak susah. Dia bilang gini, Pak, aku tak bisa kencing oh. Wah, apa urusannya kau tak bisa kencing dengan diriku? Ya, aku tak bisa kencing Pak. Aku udah coba, aku tak bisa. Ini seorang anak muda, umurnya baru 20 tahun. Lalu saya bilang begini, ya udah yuk masuk dulu ya. Lalu saya cerita, saya tanya sama dia, kamu udah, karena dia memang punya masalah dalam masalah untuk buang air kecil. Bahkan udah dikasih apa tuh, kumis apa? Babi, bukan, kumis kucing. Semua kumis sudah dia minum. Kalau ada kumisnya Pak Raden, juga diminum. Udah dicoba. Tapi ini tak bisa Pak, udah sakit Pak, saya udah pucat ya, udah kayaknya udah gak bisa apa-apa, duduk juga udah gak bisa. Lalu saya bilang begini, ayo kita doa. Ya, saya doa Tuhan, ini dia lagi sakit Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami minta kasih karuniamu, kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, ada dosa, ampuni Tuhan. Saya ngomong, kami doa berdua. Lalu saya bilang gini, udah kalau gitu sekarang kamu ke kafe. Karena rumah saya dengan kafenya tempatnya Pak Wahyu itu memang satu komplek. Kamu ke kafe, coba minum air hangat. Ya, moga-moga bisa kencing. Ya, lalu singkat cerita saudara, itu karyawan kafe datang ke rumah saya. Dan begini, Pak, dia udah kesakitan. Aduh Tuhan, ini gimana caranya nih kalau udah seperti ini. Udah saya bilang, suruh dia ke rumah lagi. Nanti kita pergi bawa ke dokter. Saya telepon salah satu staf saya lagi, saya bilang, kamu tolong temani dia. Karena saya jam 6.15 malam itu ada Zoom meeting. Ya, mengikuti seminar begitu. Jadi saya juga nggak bisa tinggalkan Zoom itu. Saya sudah daftar, jadi saya harus ikut. Kamu temani dia. Jadi kami bawa ke dokter, lalu kemudian saya tinggalkan. Saya bilang informasikan semua apa yang disampaikan oleh dokter kepada saya. Lalu saudara, ketika sampai di rumah saudara, dia SMS saya, dia bilang begini, Pak, ini nggak bisa ditangani dokter. Kenapa? Karena waktu dokternya itu lihat anak ini, dokter bilangnya tak sanggup oh. Tak bisa. Ya, ini harus dibawa ke puskesmas. Dibawa ke puskesmas. Ini dia cerita setelah sampai di rumah. Dibawa ke puskesmas. Waktu itu puskesmas nggak ada yang jaga. Dokter nggak ada. Cuman ada apa tuh namanya ya, perawat lah gitu. Dan perawatnya ini mohon maaf, perempuan. Lalu dia bilang gini, aku tak berani lihat oh Pak. Hah? Lalu karyawan saya bilang gini, tolonglah Bu, ini dia udah sakit, dia udah gak bisa. Ya udahlah kalau gitu tak lihatlah. Dilihat saudara, dia bilang ini harus dibedah. Karena batunya itu gede, tak bisa. Datang ke rumah cerita seperti tadi, hati saya tambah susah. Aduh, kalau dibedah kemana? Kalau nggak dibawa ke rumah sakit swasta di Ponti, kalau ada BPJS ke Bayangkara. Singkat cerita saya bilang gini, ya udah kalau gitu saya antar dulu kamu pulang ke rumahmu. Ketemu sama papamu dulu. Itu rumahnya di Kuala Mempawah. Lalu singkat cerita saudara, kami doa lagi, saya bersama dengan ibu saya, dengan staf saya 2, kami doa lagi di rumah. Tuhan tolong kami minta kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu terjadi. Tuhan ini anak lagi sakit Tuhan.
Lalu singkat cerita saya bawa mobil dari tempat saya sampai ke Kuala Mempawah. Itu dengan kecepatan tinggi. Ada lubang saya hantam. Moga-moga bisa jatuh batunya. Wah, dia duduk dan susah, dia nggak bisa buat apa-apa. Dia bilang, Pak sakit Pak. Iya, kita doa ya nak ya. Kita doa. Saya basah roh di mobil, rapat takarabar, lihat ada lubang, saya tabrakin. Rapat. Moga-moga batunya bisa jatuh. Wah, dia udah nyanyi, mendadak rohani. Biasanya kalau orang lagi punya masalah, tiba-tiba mendadak rohani. Betul atau betul? Pastor kiri kanan bilang gini, kayaknya iya. Oh, dia nyanyi, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Wah, sambil duduk saudara, itu kaki udah diangkat duduk di depan. Dia bilang, Pak sakit Pak, sampai di rumahnya karena nggak bisa masuk. Saudara, saya parkir di pinggir begitu. Lalu dia bilang sama saya, Pak saya mau kencing. Lalu saya bilang gini, kencinglah. Waktu dia bilang mau kencing, lalu setelah selesai, saya bilang, keluar enggak? Enggak Pak. Wah, makin susah hati saya. Saya masuk ke rumahnya, ketemu sama orang tuanya, sama papanya, karena cuma tinggal papanya. Lalu singkat cerita dia bilang gini, Pak saya mau mandi ya. Ya udah kamu mandi, karena kita siap-siap untuk berangkat ke Ponti. Bawa anak ini ke rumah sakit, karena dokter bilang harus dibedah. Singkat cerita saudara, ketika dia mandi, saya lagi duduk sama papanya lagi ngobrol. Tiba-tiba dari kamar mandi itu dengar suara, keluar Pak. Apa aja yang keluar? Saya pikir apanya kah? Lagi BAB kah? Apakah? Apanya yang keluar? Batunya keluar. Nah itu dia batunya. Yang keluar tuh dua-dua itu. Saya pikir yang hitam itu teh cicak. Saya pegang-pegang, keras loh. Bahkan yang itu tuh saya pikir tuh batu aki itu. Nah kalau itu batu aki kita buat jadi cincin, kita jual. Ini batu keluar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Poinnya adalah begini, waktu kita datang kepada Allah, bukan hanya bicara pada waktu kita beribadah di tempat ini saja, kapan saja, di mana saja. Waktu saudara membangun persekutuan kepada Allah, hati saudara itu harus terbuka di hadapan Tuhan. Yang sudah katakan amin. Harus jujur di hadapan Tuhan. Sikap hatinya harus benar di hadapan Tuhan. Saya bilang sama anak ini, sekalipun mungkin Tuhan harus izinkan itu dibedah, Tuhan pasti akan tetap tolong kok. Tapi hatinya harus benar di hadapan Tuhan. Kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, ada dosa, selesaikan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata tadi, sebab segala sesuatu itu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Jadi sikap yang benar kalau kita beribadah di hadapan Tuhan, itu harus dengan hati yang terbuka, hati yang jujur. Pengertian yang kedua, klik. Itu adalah disiplin. Katakan bersama dengan saya disiplin. Dalam terjemahan New American Standard Bible, itu kata latihlah, itu ditulis dengan kata disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu bicara soal, klik tadi, bicara soal tentang taat dan patuh terhadap nilai-nilai atau aturan-aturan yang diajarkan kepada kita. Itulah arti dari kata disiplin. Harus belajar taat, belajar patuh. Firman Tuhan mengajarkan apa, itu yang dilakukan. Kalau Alkitab berkata jangan dilakukan, maka kita juga harus jangan dilakukan. Itu bicara soal ketaatan. Taat itu berbicara tentang apa? Apa yang kita dengar, itu yang harus dilakukan. Itu ketaatan. Kalau hanya sebatas mendengar saja dan tidak melakukan, itu bukanlah sebuah ketaatan. Setiap firman Tuhan yang diajarkan kepada saudara di hari Minggu oleh gembala saudara, oleh setiap pengkhotbah di tempat ini, tujuannya adalah supaya kita belajar untuk taat. Tidak hanya sekedar mendengar firman Allah, tetapi juga melakukan firman Allah. Itulah berbicara tentang kata latihlah. Bicara soal disiplin.
Kalau dalam terjemahan Contemporary English Version-nya, kata latihlah itu bicara soal work hard. Apa itu work hard? Artinya waktu saudara beribadah kepada Tuhan haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau kita beribadah tuh Pak Bu ya, itu jangan tidur. Kasih tahu kiri kanan, bangun woi. Wih, kadangkala pengerja tempat kami nih, sini nggak ada semua, ini baik-baik semua. Ya, tempat saya lebih baik lagi. Itu bilang gini, Pak, dia tidur Pak. Habis ibadah selesai, beritahu, laporan, Pak, dia tidur Pak. Saya bilang begini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidur dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, ini yang bahaya. Kalau dia tidur dan dia tidak bangun-bangun, berarti mati. Kalau dia mati, selesai ibadah, kita langsung ibadah penghiburan. Halo? Waktu kita beribadah, maka saudara harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang saya katakan amin. Sangat sulit bagi kita kalau kita nih semuanya baik-baik ya. Nggak ada masalah apa-apa, lalu kita dia disuruh datang ke ibadah di gereja. Lalu kita punya alasan, Pak saya nggak bisa datang ibadah ke gereja. Kenapa? Karena COVID. Padahal semua kita di sini pakai masker. Betul ya saudara ya, kita lakui protokol kesehatan. Lalu kita menetapkan, kita ngambil keputusan, saya ikut ibadah online, nggak apa-apa. Selama saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tapi survei membuktikan sangat sulit untuk bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena banyak godaan. Betul atau betul? Banyak pengakuan sih. Waktu ikut ibadah online, biasanya kalau kita datang ke gereja, kita datang mandi dulu atau belum? Siapa di sini yang datang ke gereja sudah mandi? Oh yang nggak angkat tangan belum mandi ya? Ya udah jauh-jauh ya. Pasti udah mandi. Tapi kalau kita ikut ibadah online, mulainya jam 9, kita bukanya jam berapa? Pengakuan ya, nggak apa-apa. Memang harus terbuka. Iya, bukanya itu udah jam 10, giliran khotbah. Itu pun belum mandi. Wah, napas masih bau jigong. Iya, itu malaikat udah mau turun, saudara, naik lagi. Kenapa? Gara-gara bau jigong. Iya loh. Artinya apa? Kalau kita beribadah itu harus dengan sungguh-sungguh. Sikap hatinya harus sungguh-sungguh. Karena itulah pengertian dari kata apa? Latihlah. Nah kalau kita beribadah dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dengan kesungguh-sungguhan, maka klik. Ini yang saya mau katakan, klik. Waktu saudara beribadah kepada Allah yang hidup, maka saudara harus punya sikap hati yang benar. Yaitu yang pertama apa? Saya mau datang dengan hati yang terbuka. Waktu saudara mau datang beribadah ke tempat ini dari rumah, itu harus ngomong begini, Tuhan saya mau beribadah dan saya mau datang dengan hati yang terbuka. Yang sudah katakan amin. Waktu saudara datang ke rumah Tuhan mau ibadah, hatimu harus bilang begini, saya mau taat. Apakah itu khotbahnya keraskah, tajamkah, tegurankah? Pokoknya pilihan saya mau taat. Itu sebabnya saya mau katakan syarat untuk ikut Tuhan itu mudah. Cuman satu. Apa? Taat. Ini rekan-rekan kita kalau mau masuk jadi tentara syaratnya apa? Tesnya apa? Mesti tahan ditembak. Apa tesnya? Kesehatan. Paru-parunya harus sehat, tinggi badannya harus yang maksimal ya. Giginya harus bagus. Betul enggak? Ya kan? Ketahanan fisiknya, banyak syaratnya. Apalagi mau jadi pilot. Syaratnya apa? Enggak boleh takut ketinggian. Kalau pilotnya bilang, saya takut ketinggian, pesawatnya dibawa turun terus. Syaratnya banyak. Lah ikut Tuhan itu syaratnya tuh mudah, nggak ribet. Apa?
taat. Kasih kiri kanan bilang gini, kamu tuh harus taat. Amin. Syaratnya mudah, taat. Taat itu apa? Mau mendengar dan melakukan firman Allah. Waktu kita datang beribadah ke rumah Tuhan, saudara harus punya sikap hati. Saya mau patuh. Waktu kita datang beribadah ke rumah Tuhan, saudara harus punya sikap hati. Saya mau lakukan dengan sungguh-sungguh setiap kebenaran firman Tuhan yang saya dengar. Itu yang membedakan antara orang Kristen yang dewasa rohani dengan orang Kristen yang belum dewasa rohani. Karena kalau dia Kristen dewasa rohani, maka setiap firman Tuhan yang dia dengar, dia pasti akan lakukan. Amin saudara. Dan waktu kita mau melakukan firman Allah, klik. Yakobus 1:25. Hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik serta melakukan hukum-hukum itu. Dan bukannya mendengar saja, lalu melupakannya. Apa dikatakan saudara? Orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita. Waktu kita dengar firman Allah, dan kemudian saudara melakukan firman Allah. Sekarang tuh gak ada lagi alasannya. Pak, saya tuh belum dengar loh Pak. Tinggal saudara buka lagi tuh di YouTube atau di Facebook gereja saudara. Betul atau betul? Catatan saya ketinggalan. Tinggal saudara belajar lagi menyelidiki. Apa saudara? Memperhatikan dengan baik-baik, catat lagi, nggak ada lagi alasannya. Oh, udah lewat. Sekarang semuanya sudah tersedia. Paham ya saudara ya? Tinggal bagaimana kita punya kerinduan nih. Oh, belajar lagi. Kemarin disampaikan sama pastor saudara apa? Oh, belajar lagi, perdalam lagi. Tujuannya apa? Supaya diberkati. Kata diberkati ini jangan hanya bicara soal materi. Kata diberkati di situ bicara soal bahagia. Ya, sudah katakan amin. Orang yang dengar firman Allah dan melakukan firman Allah itu hidupnya pasti bahagia. Kok aminnya lemes ya? Ya masalahnya hari-hari ini kebahagiaan selalu diukur dengan uang. Betul atau betul? Kalau nggak ada uang Pak, hidupku tak bahagia. Oh. Susah. Saya percaya bahwa ada selalu kasih karunia buat kita. Ada anugerah buat kita. Mungkin uang kita nggak banyak. Ya, di tempat di bank kita nggak ada deposito. Nggak ada bunga. Paling pun cuma bunga kembang. Ya, tapi saya mau beritahu. Kalau hidup saudara itu melakukan, mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah, hidupmu pasti bahagia. Tapi kalau orang hanya dengar firman Allah, itu seperti orang tuh ketemu dengan cermin. Lalu dia lihat wajahnya di depan cermin, lalu dia tersenyum. Ada ikan tongkol. Ada ikan tongkol di giginya. Biasanya kalau ada ikan di gigi kita, apa yang kita lakukan? Hah? Dibersihkan, habis dibersihkan, makan lagi. Oh, pura-pura nggak tahu nih. Ini alim semua ya, jemaat di sini ya. Haleluya ya. Iya. Kalau orang yang hanya dengar firman Allah tapi nggak melakukan tuh seperti orang yang lagi bercermin, itu kata Alkitab. Waktu dia lihat ini ada kotoran nih. Harusnya diapain? Dibersihkan. Tapi orang yang dengar firman Allah seperti orang yang bercermin, lihat ada kotoran di wajahnya, dia tinggalkan aja udah. Bukan dibersihkan. Tapi orang yang dengar firman Allah dan melakukan firman Allah, saya mau katakan hidupnya pasti diberkati. Dengar firman Allah, lalu firman Allah itu menegur saudara, oh saya harus bertobat ya. Ada gak seperti itu? Saya harus berubah ya. Oh iya, saya harus memperbaiki hidup saya. Karena Alkitab berkata segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk apa? Memperbaiki, mengajar kita, menegur kita, menuntun kita. Oh, waktu dengar firman Allah,
Saudara mungkin diingatkan, saya harus mengakui kesalahan saya. Nah, saya punya cerita, klik gambarnya seperti ini. Bukan itu. Pernah makan itu belum? Di Singkawang ada enggak? Enggak ada. Ini adanya di Los Angeles. Waktu saya kemarin ke Amerika, saya ketemu dengan martabak ini. Enggak, ini di Pontianak, saudara. Ya, beberapa minggu yang lalu saya ke Pontianak, ke tempat mami saya, antar mama saya ke rumah karena ada ketemu dengan saudara. Lalu kemudian dalam perjalanan saya singgah nih. Ya, ini dekat gereja pusat kita, Jalan Profesor M. Yamin. Saya singgah. Lalu singkat cerita, istri saya bersama dengan kedua anak saya yang bungsu sama yang nomor 2 turun beli martabak ini. Lalu kemudian anak saya yang paling tua, yang nomor 1, karena di dalam mobil bersama dengan mama saya dan saya, dia tanya sama neneknya, manggilnya Ribu, Ribu, itu kok martabaknya dikasih tulisan martabak bertobat. Walaupun ada penjelasannya di situ, bergizi, top, dan hebat. Wih. Keren juga ya. Lalu mama saya bilang begini, oh iya Kak, karena mama saya lama tinggal di situ, kerja juga dulu di gereja pusat, sering beli juga dan sempat bertanya, oh iya karena yang punya ini itu dulu mantan napi. Paham ya saudara ya? Mantan napi. Setelah dia keluar dari penjara, dia nggak tahu dia harus kerja apa. Karena biasanya kalau orang sudah pernah masuk penjara, kemudian kalau dia mau cari pekerjaan, melamar pekerjaan, sulit atau sulit? Sulit, nanti ditanya, kamu dulu sekolah di mana? Nusa Kambangan. TK mana itu? Ada ya TK Nusa Kambangan ya? Kamu dari dulu di mana? Ini apa? Cipinang. Itu SD mana? Kalau tahu nih, oh dulu kamu napi ya. Orang jahat ya. Maka enggak ada orang yang biasanya mau terima. Lalu dia punya ide. Dia punya inisiatif. Udah kalau gitu jual martabak. Dikasih judul bertobat. Saya mau beritahu begini. Kalau firman Tuhan menegur saudara, mengajar kepada kita, dan firman Tuhan itu minta supaya kita bertobat, maka keputusannya adalah kita harus bertobat. Tukang martabak saja bertobat, masa kita anak Tuhan gak bertobat? Setelah kiri kanan bilang gini, malu sama tukang martabak. Haleluya. Kalau Tuhan ajarkan, kalau ibadahnya sungguh-sungguh. Lalu kita seringkali beribadah. Bahkan mungkin yang live streaming pada hari ini. Engkau dengar firman Tuhan. Selama mengikuti ibadah online, engkau gak sungguh-sungguh melakukannya. Saya mau beritahu, bertobat. Bahkan mungkin kita yang hadir di tempat ini, selama kita ikut Tuhan, kita beribadahnya gak sungguh-sungguh. Maka keputusannya kita harus apa? Bertobat. Karena orang yang beribadah, dia harus melatih dirinya untuk mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah. Itulah ketaatan. Amin saudara. Jadi Tuhan ajarkan kepada kita yang pertama, ini baru yang pertama nih. Masih ada 2 poin lagi, tapi saya bersyukur karena jemaat di tempat ini kalau gembalanya khotbah 2 jam. Betul atau betul? Makanya matanya terang semua. Haleluya. Nah saudara, yang pertama, kenapa ibadah? Dikatakan kalau ibadah itu penting, maka yang pertama saudara harus melatih diri saudara beribadah. Yang kedua, klik. Yang kedua, karena ibadah itu penting, maka saudara harus apa? Kejar. Katakan bersama dengan saya, kejar. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 berkata gitu, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Dan berikutnya apa saudara? Ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Karena ibadah itu penting. Kalau kita merasa, oh itu enggak penting Pak. Pak, mohon tanya Pak, sama ibu udah berapa tahun menikah Pak? 16 tahun. Pacaran berapa lama?
10 tahun Pak ya? Hah? 10 tahun pacaran. Karena ibu penting pasti Bapak kejar. Iya dong. Iya. 10 tahun. Betul ya Bu ya? Dikejar. Mau hujan, mau badai. Tsunami Pak? Enggak ya? Pokoknya kejar. Mungkin ada penolakan. Pernah nolak Bapak Bu? Hah? Pernah? Oh enggak apa-apa. Pengakuan aja enggak apa-apa Bu? Enggak apa-apa. Enggak pernah ya? Wih, buati Bapak nih, wih. Yang jomblo-jomblo belajar sama Bapak. Ya. Iya. Karena ini penting buat tak kejar. Mau itu malam Senin kah, malam Jumat kah? Ya. Malam Minggu apalagi, tak kejar. Kenapa? Karena penting. Betul. Kalau kita punya perspektif cara pandang yang benar bahwa ibadah itu penting, maka saudara itu harus kejar yang namanya ibadah. Hari Minggu ibadah jam 9. Maka saudara dari rumah udah siap-siap. Betul ya? Kenapa siap-siap? Dandanannya, alisnya nanti kalau misalnya terburu-buru takutnya satunya naik, satunya turun. Ya. Nanti apa tuh? Apa namanya Bu? Wah, maskara. Sekarang kan ada yang kayak talang air ya. Wah, itu kalau hujan itu menolong sekali loh saudara. Itu harus diatur tuh kalau namanya ibu-ibu kan. Wah belum lagi make up gini. Nanti kalau salah ambil tepung yang ditaruh. Wah kan repot. Semuanya harus siap-siap. Semuanya harus ready. Sepatunya, pakaiannya, penampilannya, parfumnya. Semua harus siap. Rambutnya. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena ibadah penting. Itu kejarlah ibadah itu seperti itu. Itu sebabnya saya ingin menyentuh hati saudara. Apakah kita menganggap ibadah itu penting atau tidak? Makanya pertanyaan di awal saya katakan begitu. Kalau bagi kita makan itu penting, tidur itu penting, istirahat itu penting, berolahraga itu penting, terlebih dari semua itu, ibadah harus jauh lebih penting. Bagi yang mengikuti ibadah online, coba cek hatimu, sungguh-sungguh terbuka, jujur nih. Ikut ibadah online itu benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Halo? Ya, ini teguran bagi semua kita. Sementara kita sudah diberikan fasilitas, diberikan izin untuk beribadah di rumah Tuhan. Oke, Pak, nanti kalau penuh gimana? Tambah ibadah. Betul ya Pak Skim ya? Ini kan belum semua ini ya. Biasanya totalnya berapa ribu? 3.000. Wih luar biasa ya. Ini tadi saya tanya berapa nih seatnya nih? 100. Kalau dulu saya pelayanan di tempat ini 2 kali ibadah, lebih tuh. Gak apa-apa nanti tambah lagi jam ibadahnya. Karena kursinya kan harus berjarak begitu. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena gereja saudara melihat, memandang bahwa ibadah itu penting. Bukan hanya untuk hamba Tuhannya saja. Tapi juga untuk setiap umat Tuhan. Makanya diberikan semua ini. Dipersiapkannya semua ini. Ibadah itu penting. Nah saya perhatikan seperti ini. Klik. Kata kejarlah itu dalam pengertian aslinya itu deoko, ya, dooko. Itu dalam pengertian aslinya itu diartikan mengejar secara agresif. Seperti pemburu yang sedang memburu tangkapannya, ya. Kalau zaman-zaman dulu tuh film-film koboi, ya, kalau sudah ada tulisan di satu rumah atau di satu tempat gitu tulisannya apa? Wanted. Maka orang itu harus dikejar, dicari karena ada tulisannya $100. Itu dia akan kejar tuh, dia akan buru secara apa? Secara agresif. Kalau dia kejar juga bukan dengan main-main, tapi dengan apa? Sungguh-sungguh. Artinya apa? Artinya dalam hal beribadah pun harus seperti itu.
Harus ada inisiatif, harus ada keinginan, harus ada kegairahan waktu kita datang beribadah. Pertanyaannya sederhana, kenapa ibadah harus dikejar? Klik. Yang pertama, karena ibadah itu penting. Yang kedua, ayat firman Tuhan tadi berkata, karena ibadah itu adalah tanggung jawab kita sebagai apa? Manusia Allah. Nih, saya ini lagi ngomong di hadapan orang-orang yang dikatakan manusia Allah. Coba lihat kiri kanannya. Ini manusia Allah nih. Saudara jawab begini, Allah mah baru ku tahu kau manusia Allah. Kita ini semua manusia Allah. Kok gak ada amin? Mau dibilang manusia setan? Kita ini manusia Allah. Manusia Allah itu apa artinya Pak? Dalam terjemahan yang lain dikatakan kita ini milik kepunyaan Allah. Karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita memberikan hidup kita untuk dibaptis. Maka totally hidup saudara itu sudah menjadi kepunyaan Allah. Dan orang yang sudah menjadi kepunyaan Allah itu punya tanggung jawab untuk mengejar yang namanya apa? Ibadah. Saya masih ngerti maksud saya saudara? Jadi kalau saudara tahu, oh hari Minggu ada ibadah di gereja di tempat ini, maka saudara harus sadar, saya kan kepunyaan Allah, saya sudah ditebus, saya milik Allah, maka totally saya harus kejar itu ibadah. Saya sudah katakan amin. Sehingga tempat ini semua kita bisa berkumpul dalam hadirat Tuhan. Ingat nih baik-baik, ibadah itu penting, itu sebabnya harus dikejar. Yang terakhir, saya mau selesai. Yang ketiga, baca sama-sama, 2, 3. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena ibadah itu penting, makanya ibadah harus apa? Dilatih. Ya. Apakah itu berbicara tentang dilatih secara pengertian jasmani, artinya oh harus bangun pagi, harus persiapan, tapi terlebih dari semua itu bicara soal apa? Sikap hati kita di hadapan Tuhan, harus datang dengan sungguh-sungguh, harus datang dengan hati yang terbuka. Karena ibadah itu penting, maka Alkitab mengajarkan kepada kita, itu harus dikejar yang namanya ibadah. Karena ibadah itu penting, maka jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibrani 10:25 berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saya tampilkan dua terjemahan dari ayat ini. Klik. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Ini Alkitab yang ngomong ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bukan kata saya. Kata firman Allah, janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja. Karena ibadah itu penting, Pak Bu, saya mau kasih tahu firman Tuhannya bilang ini, jangan kita lalai menghadiri kebaktian di gereja. Di tempat seperti ini. Pak, kalau saya kurang sehat karena situasi pandemi, saya ibadahnya online ya Pak ya. Boleh enggak? Boleh. Saya umurnya udah lanjut Pak. Boleh enggak ibadah online? Oke, boleh. Tapi kalau baik-baik saja, sehat-sehat saja, enggak ada masalah ya. Hanya karena bicara masalah takut. Tuhan bilang apa? Jangan lalai menghadiri kebaktian di gereja. Seperti yang dilakukan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan teristimewa sekarang ini. Sebab hari apa saudara? Kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Terjemahan sederhana Indonesia bilang begini. Janganlah kita menjadi malas. Sebenarnya bukan soal COVID-nya. Kalau boleh jujur ya ngomong ya. Tapi masalahnya malas. Betul ya? Bukan karena masalah coronanya. Tapi masalahnya malas. Dan saya bersuka cita, saudara yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang rajin.
Kasih tahu dong kiri kanan lagi. Aku nih rajin loh. Enggak apa-apa, ngomonglah. Aku nih rajin loh. Iya. Saudara bisa melawan kemalasan saudara. Apalagi cuaca pagi ini agak wah mendung. Enak tuh tidur Pak. Iya kan? Udahlah ikut ibadah online saja. Toh nanti juga bisa. Kalau ibadahnya jam 10, jam 9 bisa buka juga jam 12 bisa. Tapi masalahnya sikap hatinya sudah malas. Alkitab berkata janganlah kita menjadi malas berkumpul bersama dalam persekutuan kita. Sebaliknya marilah kita saling mendorong untuk tetap rajin berkumpul. Dan lebih rajin lagi. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa hari kedatangan Kristus semakin dekat. Saya bukan berkata COVID merupakan tanda bahwa Yesus akan segera datang. Saya nggak ngomong begitu. Tapi saya mau beritahu, kalau kita orang yang bijaksana melihat tanda-tanda akhir zaman, seharusnya membuat kita semakin rajin dan lebih rajin lagi untuk datang beribadah. Yesus katakan amin. Saya berdoa bila semua kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri.